Kisah pengujian keyakinan penderita kusta. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Supabuddha, sang penderita kusta. Kisah Supabuddha, sang penderita kusta, juga terdapat dalam kitab Udana. Pada masa itu, Supabuddha yang menderita sakit kusta duduk di luar lingkaran kerumunan orang-orang, mendengarkan Sang Bhagawa menyampaikan uraian Dhamma dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Karena ingin memberitahukan kepada sang guru mengenai berkah yang telah diterimanya, ia menunggu hingga orang-orang telah selesai memberikan penghormatan kepada sang guru, mengantarkan beliau dan pulang. Lalu ia pun kembali ke wihara. Pada saat itu, Saka, sang raja para dewa pun berpikir, "Nan jauh di sana, Supabuddha, sang penderita kusta, hendak memberitahukan berkah yang telah ia terima dari sang guru. Saya akan menguji dirinya." Saka pergi menemuinya dan dengan melayang di udara, ia berkata demikian kepadanya, "Supabuddha, engkau adalah seorang lelaki miskin, seorang yang menyedihkan hidupnya. Saya akan memberimu harta yang tak terhingga jumlahnya jika kamu berkata, Buddha bukanlah Buddha, Dhamma bukanlah Dhamma, Sangha bukanlah Sangha. Saya telah memiliki cukup Buddha, saya telah memiliki cukup Dhamma, saya telah memiliki cukup Sangha." Supabuddha berkata kepadanya, "Siapakah gerangan?" "Saya adalah Saka." "Wahai orang dungu, orang yang tak tahu malu, engkau tidak pantas berbicara seperti itu dengan saya. Engkau mengatakan bahwa saya adalah seorang miskin, serba susah dan menyedihkan. Pada kenyataannya, saya telah mencapai kebahagiaan dengan memiliki kekayaan melimpah, seperti kekayaan dari keyakinan, moralitas, rasa malu berbuat jahat, rasa takut berbuat jahat, kekayaan pengetahuan, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. 7 kekayaan ini adalah milik saya. Barang siapa yang memiliki kekayaan semacam ini, baik lelaki ataupun wanita, ia tidak disebut miskin, hidupnya tidak akan sia-sia. Ini semua adalah 7 kekayaan yang layak dihormati. Mereka yang memiliki kekayaan ini tidak disebut sebagai orang miskin oleh para Buddha maupun para paceka Buddha." Tatkala Saka mendengar perkataannya, ia langsung pergi, meninggalkan dirinya untuk menemui sang guru dan menceritakan seluruh pertanyaan beserta jawaban tersebut kepada beliau. Sang Bhagawa berkata kepadanya, "Saka, tidaklah mungkin dengan 100 keping uang, bahkan dengan 1000 keping uang, dapat membujuk Supabuddha, sang penderita kusta agar berkata, Buddha bukanlah Buddha, Dhamma bukanlah Dhamma, Sangha bukanlah Sangha." Maka Supabuddha, sang penderita kusta, pergi menemui sang guru, dan beliau pun menerimanya dengan ramah. Dan setelah memberitahukan berkah yang telah diperolehnya kepada sang guru, ia bangkit dari tempat duduk lalu pergi. Tatkala ia berjalan tidak jauh, ia dibunuh oleh seekor sapi jantan yang masih muda. Seperti yang dikatakan bahwa sapi jantan itu adalah sesosok raksasa wanita yang telah terlahir sebagai sapi dalam 100 kehidupan. Dan sapi tersebut ketika terlahir sebagai seorang wanita pernah dibunuh oleh 4 orang pemuda, yaitu Pukusati, seorang pemuda pinggiran kota, Bahia Daru Ciria, Tamba Datika, penyamun bengis, dan Supabuddha, sang penderita kusta.
Kisah masa lampau, 4 pemuda dan wanita pelacur. Kisah ini bermula dari keempat pemuda yang merupakan putra-putra dari para saudagar kaya di sebuah kehidupan lampau. Dan raksasa tersebut merupakan seorang wanita pelacur berparas cantik. Suatu hari, mereka menemani pelacur itu di sebuah taman yang menyenangkan, bersenang-senang dengan dirinya, dan ketika malam hari tiba, mereka pun memutuskan untuk berbuat demikian. Tidak ada seorang pun di sini kecuali kita semua. Kita akan mengambil uang ratusan keping dari wanita ini, merampas segala perhiasan yang ia miliki, dan membunuhnya, lalu kita pergi. Pelacur tersebut mendengar perkataan mereka dan ia sendiri pun berpikir, para lelaki tak tahu diri ini telah merenggut kenikmatan dari saya dan kini mereka ingin membunuh saya. Saya akan membalas perbuatan mereka. Maka saat mereka hendak membunuhnya, ia membuat tekad sungguh-sungguh. Semoga saya menjadi sesosok raksasa wanita, dan semoga saya dapat membunuh mereka seperti yang sekarang mereka lakukan terhadap saya. Sebagai buah dari tekad sungguh-sungguh ini, ia pun membunuh mereka. Beberapa biku memberitahukan tentang kematian sang penderita kusta kepada sang Bagawa dan berkata kepada beliau, "Kemanakah ia akan terlahir kembali? Bagaimana ia bisa menjadi seorang penderita kusta?" Sang guru menjelaskan bahwa sejak ia mencapai tingkat kesucian Sotapana, ia telah terlahir kembali di surga Tawatingsa. Kisah masa lampau, pemuda jahat. Pada masa lampau, setelah melihat Paceka Buddha Tagarasiki, ia meludahi beliau. Oleh karena itu, ia mengalami siksaan di alam neraka dalam jangka waktu yang lama. Dan dikarenakan buah karma buruknya belum habis, ia terlahir kembali sebagai seorang penderita kusta. "Wahai para biku," kata beliau, "semua makhluk hidup di dunia ini memetik buah yang lebih pahit dari setiap kejahatan yang mereka perbuat." Setelah mempertautkan kejadian ini dan menyampaikan uraian dhamma kepada mereka, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Orang dungu berwawasan dangkal, memperlakukan diri mereka sendiri seperti musuh diri mereka sendiri. Buah yang dipetik lebih pahit dari kejahatan yang telah mereka perbuat.